Jadi setelah kita berfilsafat sebagai basis paradigmatik, kita nanti coba menjelaskan fenomena-fenomena kita secara teoritik, supaya selain Anda menetapkan atau memetakan kesenjangan empiris, kita juga menemukan ada kesenjangan pengetahuan atau teori yang nanti bisa kita lihat dari sintesa berbagai teori yang dipakai dalam menelaah masalah. Lalu dengan kesenjangan itu kita bisa menjadikannya sebagai titik tolak untuk eh, penemuan novelty. Yang ketiga itu kemampuan metodologis, metode. Bagaimana kita menggunakan pendekatan riset lengkap dengan langkah-langkahnya. Tapi ini langkah-langkah yang nanti teman-teman jelaskan, tidak perlu sampai detail, karena paling yang diminta nanti di situ kalau disuruh mengumpulkan naskah 1 sampai 2 halaman lah. Paling tidak menggambarkan tahapan riset dari awal sampai akhir. Jadi ada struktur penelitian yang teman-teman sampaikan sehingga bisa kita tahu bahwa riset Anda ini memang punya protokol riset yang ketat, ya, yang eh, bisa dijadikan dasar dalam proses konsultasi secara berkelanjutan. Itu nanti yang paling banyak nanti kita uji, dan di setiap proses ujian itu akan ada 3 penguji: promotor, kopromotor, dan penguji utama. Semua sudah dapat SK ya? Sudah. Sudah, Sudah Prof Prof. ya. Ya, Sudah jadi Prof. Sudah, Prof. kalau saya bukan promotor dan kopromotornya, saya juga sudah dapat. Seperti Yeni, nanti misalnya bisa jadi saya yang penguji utama. Jadi jangan Anda mengira bukan saya, Anda lepas dari pengujian filsafat. Nah, tunggu dulu. Bisa jadi saya berperan sebagai penguji utama. Itu penguji utama itu sama posisinya, hanya yang berbeda adalah proses saja, konsultasi. Tidak ada kewajiban penguji utama untuk membangun konsultasi secara intensif, tetapi bisa, bukan kewajiban, tetapi bisa. Kalau mahasiswa punya preferensi untuk lakukan itu, ya, dan pembimbing menyiapkan penguji utama menyiapkan diri, ya boleh-boleh saja. Justru bagi saya kita harus mendiskusikan disertasi kita tanpa harus memandang pendekatan struktural. Meskipun bukan promotor, kopromotor, penguji, kalau itu kita sudah anggap dosennya dan sudah ada jalinan ikatan eh, personal yang kuat dari proses pembelajaran, saya pikir itu perlu kita manfaatkan dengan baik, ya. Jangan terlalu kaku melihat ada promotor, ada kopromotor, ada penguji, sehingga hanya medannya itu saja yang Anda jadikan sebagai lapangan konsultasi. Silakan ya kamu lakukan dimanapun. Sudah ada Nia Samuel, sudah ada naskahnya. Kalau yang saya bimbingi itu saya sudah telusuri satu persatu, sudah ada. Tinggal siapa lagi nih, si Asri nih. Saya belum pernah komunikasi secara interrogatif. Belum saya interogasi nih Asri ini.
Mungkin karena terlalu jauh di Ciamis. Aduh. Sering saya lihat sudah aktif gamenya tapi belum ada orangnya. Oke, teman-teman sekalian kita lanjut ya. Eh, Kemarin itu kita sampai pada inovasi digital, seperti lampu. Coba kita diskusikan ini. Kearifan lokal penting dalam inovasi digital health. Jadi ini sepertinya ada dua entitas yang berbeda secara konsep, tetapi ingin dipadukan. Inovasi digital itu menggambarkan satu kemajuan zaman, karena itu simbol-simbol teknologi. Tapi kearifan lokal ini adalah sebuah instrumen yang kita anggap masih hidup sampai sekarang dan masih diwariskan secara turun-temurun. Ini mau dipadukan ini sehingga mengapa itu disebut sebagai hal yang sangat penting. Nah, cakupan kearifan lokal yang bisa kita gunakan sebagai kontributor dalam menyusun atau mengembangkan inovasi digital health itu ada misalnya ini sistem pengobatan tradisional. Ini mungkin agak relevan ini dengan kajiannya Dr. Hendra ini. Yang cancer itu coba ingin dilihat bagaimana sistem medis selama ini relatif gagal di dalam melakukan tindak lanjut medis oleh karena masyarakat pernah melakukan pengobatan tradisional, pengobatan yang bersifat populer. Kalau menurut Kleinman itu ada teorinya Kleinman yang paling terkenal itu yang melihat membagi tiga sektor pengobatan. Ya, ada pengobatan populer, ada pengobatan tradisional, dan ada pengobatan profesional, disebut sektor profesional. Jadi pernah masyarakat itu di kepalanya itu tidak memang hanya melihat tradisional sebagai satu sistem pengobatan, yang populer juga sebagai satu sistem pengobatan, termasuk juga yang medisini itu adalah satu sistem pengobatan. Bagi Kleinman, sistem pengobatan tradisional itu bagian daripada ekosistem sistem pengobatan masyarakat. Kita juga tidak boleh terlalu berpikir bahwa hanya pengobatan medis saja yang ada. Ada pengobatan yang dilakukan oleh yang berbasis komunitas, ya. Lebih kecil lagi berbasis keluarga. Di tengah-tengahnya keluarga dan komunitas berbasis ketetanggaan. Sebuah pengobatan yang terkonstruksi melalui relasi sosial sehari-hari dan itu diturunkan itu. Ada pengalaman-pengalaman yang mereka jadikan ada ya pengalaman orang dulu leluhur yang mereka jadikan sebagai sumber kebenaran, ya, kearifan lokal sebagai sumber kebenaran. Jadi kalau begitu kondisi objektif kehidupan pengobatan masyarakat kita, maka memang naif kalau kita hanya ingin menghadirkan pengobatan modern itu sebagai satu-satunya pengobatan. Ada sistem pengobatan tradisional. Anderson juga ya dalam antropologi kesehatannya itu dia juga membagikan pengobatan naturalistik, supranaturalistik, pengobatan modern. Jadi sistem pengobatan tradisional ini dianggap sebagai bagian daripada sistem kehidupan. Jadi kalau pelayanan kesehatan hari ini tidak memandang itu sebagai hal yang berarti bagi masyarakat, itu artinya bahwa kita mencoba untuk menyangkal, kita mencoba untuk mendikotomi, kita mencoba untuk mengkontraskan
tunggu akan ada kondisi yang bersifat penolakan. Dan inilah yang menjelaskan, khususnya Dr. Hendra karena dia mau pakai ini. Inilah yang menjelaskan mengapa masyarakat terlambat ke layanan kesehatan. Karena mungkin dia coba dulu itu yang tradisional. Yang disebut folk, ya, folk sektor. Kleinman menyebutnya itu. Nanti dicatat yang ada namanya itu teorinya Kleinman itu. Folk sektor. Sektor Baik. sektor tradisional. Ada namanya popular sektor. Sektor yang populer itu yang paling populer maksudnya yang paling banyak dilakukan itu kebiasaan dari keluarga, kebiasaan dari tetangga, kebiasaan dari komunitas. Nah, nanti kalau yang folk sektor itu, yang folk itu maksudnya itu populer itu yang pengobatan sendiri. Yang folk itu dibantu oleh profesional-profesional tradisional seperti dukun, ya. Jadi muncullah itu teori itu yang mengatakan bahwa pengobatan sesungguhnya bersifat jamak. Tidak orang tidak hanya ke rumah sakit, orang tidak hanya ke puskesmas, tapi sambil ke puskesmas, sambil ke rumah sakit, dia juga herbal. Sambil herbal, dia juga berdoa. Berarti kita ini tenaga medis profesional tidak boleh menampilkan ini. Ada kebijakan lokal yang bertransformasi menjadi sistem pengobatan. Dan kalau Anda melakukan penelusuran lebih jauh, pasti kita menemukan itu. Kita wawancarai, lakukan wawancara, tidak mungkin masyarakat hanya menggunakan sistem tunggal. Tidak mungkin. Karena yang tradisional, yang populer itu sudah terinternalisasi menjadi habitus, kebiasaan. Nah, kalau menggunakan rantai tindakan dari Aristoteles misalnya, kalau dia sudah kebiasaan lahir misalnya dari tindakan lahir dari cara berpikir, pikiran, tindakan, kebiasaan, karakter, nasib. Nah, ya toh? Jadi kalau kebiasaan terus-menerus bertahan, dia menjadi karakter. Kalau karakter susah diubah kan? Jadi pertanyaan yang paling rasional itu adalah bagaimana mengintegrasikan sistem tradisional ini ke dalam praktik-praktik kesehatan modern. Kalau pelayanan kita ingin diterima, ingin berkeadilan, agar manusiawi, dan yang terpenting berkelanjutan. Terutama penyakit-penyakit yang membutuhkan perawatan jangka panjang. Ya, nah itu. Jadi coba nanti ditelusuri itu teorinya Kleinman, kemudian teori apa tadi Anderson bisa Anda pakai itu. Satu lagi tadi saya bilang yang jama itu uh, medical pluralistik, ya, medical pluralistik. Nah, jadi itu cakupan salah satu. Jadi model kearifan lokal yang perlu kita pikirkan sebagai bahan baku dalam pengembangan inovasi digital adalah sistem pengobatan tradisional. Jadi kalau kita mau digital health, tidak selamanya hanya menyerap perilaku-perilaku modern. Tidak selamanya menggambarkan modernisasi layanan. Dalam modernisasi layanan itu ada pertautan dengan pengobatan-pengobatan tradisional. Hal yang sama dengan ini hubungan dengan alam. Jadi relasi manusia dengan alam itu adalah bentuk penjelmaan ataukah sebuah perilaku asli yang memang muncul akibat cara manusia di dalam mempertahankan kehidupannya. Jadi di zaman dulu itu kan kita tidak mengenal lapangan pekerjaan, tidak ada industri. Orang hidup dari alam.
Jadi interaksi manusia dengan alam itu menghasilkan berbagai pengetahuan-pengetahuan. Itulah indigenous knowledge, pengetahuan asli. Manusia dalam mempertahankan hidupnya, dia menggunakan alam. Jadi alam itu hanya diperlakukan sebagai tempat untuk melanjutkan kehidupan. Berbeda kondisi sekarang. Kalau kondisi sekarang, alam bukan melanjutkan kehidupan, memberikan kehidupan, tapi alam memberikan kekayaan. Jadi ada dua perspektif yang berbeda tuh. Kalau hubungan dengan alam di zaman dulu itu sebelum industri hadir, benar-benar dia itu bersifat sebagai eh apalagi ekosistem. Jadi manusia menghargai alam, manusia melestarikan alam karena dianggap sebagai sumber kehidupan. Tanpa alam dia tidak bisa melanjutkan kehidupannya. Jadi dia betul-betul menghargai. Disitulah ada muncul nanti pertautan manusia dengan alam ini akan menghasilkan pengalaman hidup yang tumbuh menjadi pelajaran. Nilai-nilai, nilai-nilai kolektif diwariskan secara turun-temurun. Misalnya di Kajang sana itu dia dilarang menebang pohon tertentu disebut itu sebagai pamali. Itu cara masyarakat memperlakukan alam. Jadi pamalinya ini dianggap sebagai nilai lokal yang memiliki kekuatan untuk pelestarian alam. Tapi begitu industri hadir, terjadi juga perubahan paradigma dari ekosentrisme menjadi misalnya antropoisme. Antropoisme itu berpusat pada manusia. Melihat adakah nilai-nilai hubungan manusia dengan alam yang perlu dilestarikan, yang perlu direproduksi, sehingga inovasi digital health, anggaplah seperti itu secara spesifik yang kita mau hasilkan, itu adalah sebuah inovasi yang memang memberi ruang terhadap keseimbangan antara manusia dengan alam, begitu pula manusia dengan Tuhannya. Karena segitiga relasi ini menggambarkan adanya keseimbangan hidup. Jadi perlu ditelusuri itu ya, perlu ditelusuri relasi manusia dengan alam. Ini khususnya yang berkaitan dengan pemanfaatan lingkungan hidup yang bisa memberi efek negatif terhadap kesehatan. Bisa juga kita balik, menciptakan titik balik dengan melihat bagaimana alam itu menjadi sumber yang berlimpah terhadap produksi obat-obat yang kalau dalam sisi medikal itu yang bisa menyembuhkan. Contoh misalnya herbal, ya kan? Ada ramuan-ramuan tradisional yang dihasilkan oleh alam dan bagaimana penggunaannya itu bisa kita cari tahu seperti apa manusia mengembangkan praktek-praktek pengobatan di dalam merawat atau mengobati penyakit tertentu. Semuanya ini diperoleh melalui penelusuran, ya, penelusuran. Jadi kearifan lokal bukan sesuatu yang sifatnya dijelaskan, tapi dia adalah sesuatu dunia yang bersifat pengalaman dunia yang dialami. Karena hanya dengan uh, mengeksplorasi pengalaman itu, kita bisa tahu hakikat hubungan manusia dengan alam. Bisa, Prof. Oh ya, 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 silakan, Dokterin. Ya, tadi Prof menyatakan mengenai adakah di dalam sistem kesehatan di Indonesia yang memang
melakukan penguatan digitalisasi terkait dengan kearifan lokal. Jadi mungkin saya coba menyalami, Prof. Ya, Ada beberapa satu sistem mungkin inovasi yang dilakukan oleh kementerian sampai turun ke layanan-layanan baik primer maupun sekunder itu mengenai apalagi strategi Green Hospital. Jadi oh ya ya bagaimana ya, ya, jadi bagaimana betul, rumah sakit itu memang menerapkan rumah sakit yang ramah lingkungan. ya ya Nah, ya, ya. saya coba Bagus. mengaitkan kemarin, Prof, dengan di dalam kandungan atau pasal yang mengatur tentang Undang-Undang Kesehatan, memang ada satu bab atau satu pasal itu memang lebih, akhirnya saya bertanya sama Prof. Feni Haju Ya, mengenai pengobatan obat-obat tradisional itu. Karena sepertinya memang ada dibuatkan tersendiri mereka, maksudnya di ya, dalam pasal itu untuk kita kembangkan sebagai bagian daripada menumbuhkan nilai-nilai tradisional yang beriringan dengan layanan kesehatan. Jadi dalam strategi Green Hospital ini memang diharapkan bahwa rumah sakit itu bisa menerapkan suatu inovasi bagaimana menjadi ramah lingkungan, misalnya ya, ya, tidak ya, menggunakan apalagi menggunakan tumbler, tidak menggunakan mengurangi plastik, ya, ya, kemudian ya, ya, ya. pada kadang tertentu menggunakan pembungkus dari misalnya daun-daunan ataupun diupayakan mungkin lingkungan rumah sakit ditanamkan di situ ada pengobatan jamu-jamuan yang tradisional, mungkin ada, ke Hmm. depan mungkin ada pengembangan seperti itu. Nah, itu tapi saya melihat bahwa monitoring evaluasi kementerian hanya sampai di situ saja, Hmm. Prof. Tidak menyeluruh sebagai satu sistem. Jadi akhirnya eh, tidak berdampak dengan apa sebetulnya makna daripada strategi Grand Hospital itu sendiri, karena memang tidak masuk di dalam beberapa program kegiatan rumah sakit menjadi prioritas, ataupun bagaimana implementasi daripada, misalnya kalau dia tanam obat-obat tradisional itu di rumah sakit, bagaimana pemanfaatannya untuk pasien, belum sampai ke situ, Prof. Ya, 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 Tapi itu langkah-langkah pondasi seperti itu memang sudah jalan nih, Prof. ya. Tapi tidak menyeluruh menjadi satu sistem yang memang wajib dilakukan oleh rumah sakit. Saya kira kalau misalnya kita mulai dari sistem ini, artinya kan setidak-tidaknya ada penerimaan Ya, 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 penerimaan betul, pelayanan betul. kesehatan terkait dengan produk-produk tradisional. Bahkan kalau tidak salah, Prof, itu yang pernah saya tanyakan ke teman yang kita mereka ini Ya, sampai musuh ah, kira itu untuk bagus, menggunakan. bagus. Iya, Prof. Jadi Itu, Prof. persoalan mendasar memang Dr. In, kebijakan-kebijakan itu selalu tidak tuntas. Karena memang kebijakan kita selalu lahir akibat advokasi yang kuat dari dunia internasional, misalnya isu Greenpeace itu, Iya. ya itu hanya sebagai sebuah persyaratan, ada kemungkinan persyaratan untuk menguatkan bilateral, ya. Jadi kebijakan kita itu berbasis proyek, Iya, Prof. bukan Betul. kebijakan berbasis program yang memang Iya, dibutuhkan oleh masyarakat. Karena masyarakat. berbasis proyek, begitu kebijakannya secara dokumen lahir, Tinggalkan nih, Prof. karena ya kalaupun ditinggalkan ya diuji cobakan lah, tapi diuji cobakan hanya sebagai isu, bukan sebagai sebuah eh, pembiasaan yang bisa mengkristal menjadi budaya. Tidak ada Hmm. pelembagaan. Hmm. Itulah makanya kita hanya banyak mengkonsumsi kebijakan taraf-taraf dasar saja. Jadi betul sekali kita itu teri melihat secara kritis bahwa ini tidak terintegrasi sebagai sebuah Hmm. sistem karena memang Iya, tidak Prof. sampai ke sana. Nggak sampai. Semestinya kalau kebijakan itu dipandang sebagai kebutuhan, mesti Hmm. ada roadmap yang jelas Hmm. berdasarkan perjalanan waktu. Kita mau sampai di mana? Yang Hmm. terbagus itu kalau dia sudah sampai menjadi sebuah budaya kerja. Iya.
Iya kan? Nah, Sebetulnya jadi jalan ke situ sebetulnya terbuka luas, Prof, karena Undang-Undang Kesehatan kan sudah membuka sebetulnya jalan. Tinggal bagaimana diturunkan ini menjadi suatu regulasi yang bisa kena semua untuk ah, semua layanan. Ada nah itu, Prof. inilah memang perlunya nanti pemikir-pemikir kritis yang tidak didominasi oleh wacana medis, ya, karena kebijakan kesehatan kita itu, apalagi kalau kita bicara hospital, ada sepertinya juga kekuatan-kekuatan tersembunyi yang menggeser itu metode-metode tradisional, apalagi supranatural. Ini bukan teman-teman dokter yang membuat seperti itu terjadi, tapi ada gerakan ideologis yang memang bekerja secara sistematis. Seperti apa? Mungkin hospital dipandang sebagai pasar yang empuk, distribusi alat-alat teknologi. Nah, ya, nah itu teknologi itu punyanya pemodal itu. Jadi teman-teman medis yang bekerja di rumah sakit, baik sebagai manajemen maupun sebagai tenaga profesional, itu tidak punya kekuatan apa-apa karena kita bermain pada level kebijakan. Nah, itulah yang membuat praktek-praktek tradisional sulit diadopsi sebagai bagian daripada sistem perumahsakitan. Nah, kalaupun ada itu hanya sebagai sebuah wacana oleh karena adanya lagi gerakan-gerakan aktivisme boleh jadi, ya. Ada gerakan aktivisme yang mengharuskan dilakukan itu. Bahkan Greenpeace pun bisa juga dikendarai juga oleh kapitalisme itu. Kalau tadinya Greenpeace bersifat ekologis misalnya begitu, tapi lagi-lagi nanti itu bisa atas dasar Greenpeace itu misalnya tumbler itu kan, bisa tumblernya ini diubah lagi sebagai sebuah industri yang menguntungkan. Sama dengan misalnya kantong plastik yang ada di ini, kita dilarang menggunakan kantong plastik, begitu diubah menjadi non plastik, tapi kan kita harus beli kan. Jadi di Indomaret itu enggak boleh lagi ada kantong, tapi boleh membeli. Harganya 2.000, ada yang menjual 2.000, ada 1.000, ada yang 3.000. Tapi kalau dikali banyak, kan menguntungkan juga. Jadi Betul, ada Prof. gerakan, jadi awalnya adalah sebuah gerakan lingkungan, tapi kapitalisme memodifikasi itu menjadi sebuah gerakan industri. Ya, itu repotnya sekarang. Jadi sikap aktivisme kritis harus selalu dihadirkan dalam ruang-ruang pelayanan kita sehingga kita bisa mengakomodir adanya kekuatan-kekuatan lokal yang mungkin saja itu bisa lebih memberi kekuatan penyembuhan, ya, itu dibandingkan kalau kita hanya didominasi oleh uh, industrialisasi kesehatan yang mengedepankan keunggulan teknologi. Nah, ini yang kita mau ini bagaimana teknologi itu menggunakan nilai-nilai lokal. Ada beberapa contoh misalnya kalau teman-teman bisa kan kita bisa membuat ini video pendek, anggaplah video itu adalah simbol teknologi. Konten, Prof. Ya, konten-konten yang memang Aplikasi, Prof. ya begitu. Ya, itu contohnya itu digital health. Sebetulnya Prof, menurut saya Prof ke depan insya Allah bisa ini kita buat terobosan kearifan Iya, lokal ini kita bisa jadikan apalagi suatu inovasi dalam digital health karena sekarang ini kan
transformasi layanan itu sudah menuju satu sehat. Jadi Iya, mungkin ada satu modul yang kita buat, database yang kita bisa masukkan, kemudian kita membuat suatu apalagi namanya komunitas kader yang memang ya, bergerak di situ. betul. Karena di rumah sakit itu ada memang bagian yang disebut dengan PKMRS, memang penyuluhannya Oh iya di iya iya situ. iya iya Nah, iya, ya. mereka itu bisa Promosi toh, memasukkan beberapa aplikasi. Nah, betul. saya kira dengan begitu masyarakat juga akan mengetahui, oh ternyata kadang-kadang saya juga begini, Prof. Kalau Ya, memberikan edukasi ke pasien melihat kondisi keuangan, tidak mungkin membeli ya obat ya 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 kumur atau ya apa. Saya bilang ya ada jahe di rumah, ada garam di rumah, ya 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 jadi itu dipakai untuk pengencer lendir. Oh begitu Kak Dok? Oh saya ya kira obat sih. Saya bilang tidak harus obat. ya 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 Jadi ya, kita betul itu bagaimana memperkenalkan masyarakat supaya mereka bahwa dia bisa sehat walaupun dia tidak mempunyai dana ya, untuk membeli obat. Dengan kalau begitu kita bisa memberikan betul edukasi, Prof, dengan jalan apalagi bagaimana bisa dia mengatasi secara mandiri terkait betul. penyakitnya. Saya kira saya berharap bagus sekali, maksudnya kearifan lokal ini kita masukkan dalam digital, dan saya rasa Pak masyarakat itu akan bisa menerima Mhm. dengan aplikasi yang kita Iya, berikan. betul. Ya, Jadi nanti kalau teman-teman praktik jangan cuma kasih resep obat farmako ya kimia kan, tapi jangan cuma yang ada daftar apa itu kayak daftar obat itu glosarium iso, obat toh. iso, iso. Ya, 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 jangan cuma itu. Mm, Tidak bisa ke kita bikin resep herbal berbasis adat. mm. Ini, kalau ada kebijakannya kan, Iya, kalau ada kebijakannya boleh. Nah, yang lain juga mungkin boleh ditampilkan testimoni tokoh adat, seperti misalnya penelitiannya itu siapa? Dokter Si Dinasari ya Bidasari. bisa Dia juga. boleh dia boleh Mm, misalnya cari toko-toko adat adat tua dulu, mm, bikin mm, testimoni bagaimana memperlakukan pengidap HIV agar mm, itu bisa mengurangi stigma dan diskriminasi. Dan itu dimunculkan bisa dalam bentuk aplikasi itu. mm, Itu mm, boleh. Ada testimoni-testimoni ya, seperti mm, ini mm. Anu yang juga Prof disebut bisa, anu, dengan digital health, tidak harus iya, dalam bentuk aplikasi mm, kan. mm, iya, Ada mungkin game-game edukasi iya, yang mengangkat cerita-cerita rakyat, dan mm, itu mm, bisa dipakai oleh PKMR, promosi iya, kesehatan rumah sakit yang sakit, tadi iya, kita bilangin. iya, ada Jadi juga itu bisa begini, itu promosi PKMRS, kesehatan rumah sakit itu tidak melulu penyuluhan iya dengan, Prof, iya, anu juga Prof bisa tapi kita ini digital karena bikin ya aplikasi oke. misalnya kayak anu Prof. Kalau misalnya kayak seperti penelitiannya Yeni itu kan Ya 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 mental ini. health Prof toh, jadi dibuatkan Oh iya iya dibuatkan iya. meditasi, tapi jangan musik-musik anu, musik-musik misalnya si Pakatau, si Pakalebi, maksudnya musik-musik yang menenangkan, karena itu bagian dari upaya untuk, karena saya lihat itu di Jepang Prof, mereka itu Ya kalau mereka memberikan misalnya sudah diperiksa dokter ya bidan, sudah kasih penanganan bagaimana makanan-makanan yang tidak boleh dimakan dengan ini, kemudian mereka yoga di situ, ya ada terapi misalnya minum susu dan sebagainya, pemeriksaan laboratorium, ya ya. kemudian itu bidan mendengarkan musik-musik yang memang menenangkan bayi dan Ya. ibunya. Jadi mungkin mungkin kita bisa masukkan ini alunan musik-musik apa lagi di Prof, filosofi hidup lokal seperti si Iya, tahu si lebih. mm-mm. Iya Prof. Musik musik apa yang menggambarkan habitus kita, ya kan? Kembali ke masa lalu, dan masa lalu itu adalah sebuah keaslian karena sangat bermakna kan dibanding dengan musik-musik populer yang hambar. Bagus itu. Oh, ini bisa jadi terapi kan? Nah, itu aplikasinya boleh karena itu bisa meningkatkan juga keterjangkauan, orang menggunakannya banyak. Iya, Jadi perlu hanya terapi-terapi yang konseling, iya, terapi apa itu tidak melulu itu kita bisa pakai musik. iya, Betul. Yoga kalau di Jepang, iya. kita apa? Ada banyak musisi really. Iya tuh. Musik apa lagi? Gambus juga bisa karena kan ada Mm-mm. pertautan Arab. Iya,
masyarakat kita ada pertautan Arabnya itu dalam sejarah kehidupan. Ada asimilasi dengan dunia Timur Tengah sehingga gambus sering dipandang sebagai musik asli, ya itu. Musik-musik apa ini dangdut juga boleh kalau dangdut diminati, tapi itu kan populer kan, budaya populer itu kita cari budaya-budaya yang bersifat original gitu Izin ya. menambahkan, Prof. Oke, silakan, lebih bagus. Oh iya, ada Mia Sri dari tadi saya cari Mia Sri ini. Ada Mia, oke silakan Sri. Hadir, Prof. Ya, baik, terima Ya, kasih, Prof. di Kiamis itu banyak di situ. Ya, terkait dengan materi hari ini, kearifan lokal penting dalam inovasi digital health ya, Prof. Ya, Kebetulan saya sedang mengembangkan apa ya, inovasi digital. Nah, mudah-mudahan oh, mudah-mudahan ini bisa digunakan juga untuk disertasi ya, Prof. Cuman saya sepertinya masih belum pede dan masih kebingungan begitu, Prof. Mau dibawa ya, ke arah mana untuk disertasinya. Kebetulan ya, saya promotornya juga, Prof. Mohon ya, maaf belum sempat menghubungi karena saya belum punya draft yang apa ya, draft yang finishing gitu untuk saya konsultasikan. Nah, terkait ya. dengan materi hari ini, saya mungkin minggu ini tuh saya finishing, Prof, untuk pembuatan inovasi digital saya terkait dengan screening anemia ibu hamil, yang di situ saya memasukkan juga tentang kearifan lokal begitu. Oke, good. Nah, awalnya itu saya membuat inovasi ini satu, mudah-mudahan bisa apa ya, bisa menjadi salah satu eh, awal untuk disertasi. Yang kedua juga ini kebetulan kemarin saya mendapatkan hibah yang Bima itu, Prof, terkait Oh eh, iya. apa pengabdian masyarakat bersama Badan Eksekutif Mahasiswa begitu, Prof. Dan untuk luarannya kita membuat inovasi digital ini. Nah, itu tapi kalau saya ini lebih ke screeningnya, Prof. Jadi Ya screening memang. untuk anemia ibu hamil begitu. Kalau selama ini kan screening anemia ibu hamil itu kan lebih hanya ke hemoglobin begitu ya, Prof ya. Jadi sudah menentukan apakah si ibu ini anemia beratkah atau anemia ringan begitu. Cuman di sini yang untuk inovasi saya itu lebih ke screeningnya. Jadi lebih ke apa ya, supaya anemia pada ibu hamil ini bisa bisa diatasi begitu, Prof. Nah, di sini saya memasukkan kearifan lokalnya itu tapi lebih ke ininya, Prof. Jadi lebih ke inovasinya, jadi memasukkan seperti apa ya, seperti edukasi untuk bahan pangan atau makanan yang berbahan lokal yang bisa untuk mengatasi anemia begitu, Prof. Kalau saya lihat sih mungkin belum terlalu lengkap ya terkait dengan kearifan lokalnya. Tadi banyak pencerahan mungkin dari Bu Dr. Iin, dari Prof juga terkait dengan simbol dan narasi lokal mungkin, Prof. Di sini saya punya ide untuk memasukkan edukasinya itu tadi mungkin memadukan musik Sunda begitu ya, Prof ya. Bisa kalau Ya bisa. orang Sunda itu kan lebih ke semacam apa ya, alat musik semacam angklung gitu, Prof, yang untuk relaksasi mungkin seperti itu. Ya, angklung, ya, betul, betul, betul. Iya, nah kalau yang screening ini juga berarti bisa masuk ke digital health ya, Prof ya. Bisa, Mungkin bisa, bisa sekali itu. Ya kan sekarang ini posisi alatnya Asri kan masih seputar makanan ya, makanan penambah iya, darah. iya betul, makanan Baru yang seputar mengandung itu kan. iya baru Dan sekitar tentu itu. makanan-makanan yang sifatnya lokal, bukan bukan makanan olahan kan, olahan industri toh. Bukan, Jadi bukan, iya. makanan yang memang menjadi tradisi di sana, yang kalau itu lebih mudah kan, lebih mudah didapat, aksesibel, lebih murah. Kalau itu diolah oleh masyarakat bisa berfungsi untuk mencegah anemi. Sudah Iya. ada Kalau musik, itu boleh. mm, Boleh iya. juga cari adakah di sana itu Asri semacam eh, upacara-upacara adat yang kaya simbol. Kan kita itu hidup
secara simbolik sebenarnya. Dan itu tertanam menjadi alam bawah sadar. Kalau itu disentuh, bisa lebih kuat pengaruhnya dalam memotivasi kita. Ya. Seperti acara, kalau di Sunda itu kan ada acara 4 bulan begitu, Prof. Nah, 7 bulanan coba begitu. kira-kira Ya, bagaimana mencari pemaknaannya itu upacara lalu terintegrasi ke dalam aplikasi digitalnya. iya, iya. Atau mungkin ada simbol-simbol adat seperti kalau di tempatnya di Pianti di sana di Toraja ada tongkonan. Tongkonan itu menggambarkan katakanlah solidaritas masyarakat, sehingga kalau ada orang sakit dengan simbol tongkonan, sakit semuanya. Kita gunakan modal sosial, modal budaya untuk saling menolong. Ada gotong royong di situ. Adakah di situ simbol-simbol adat yang bisa mempersatukan masyarakat menjadi satu kohesi yang kuat dalam menangani anemi? Kan gitu. Kan ini konteksnya anemi. Tapi Ya, sesungguhnya betul, Prof. boleh ditransformasi ke semua penyakit. Cuma karena anemi ya tentu kita hanya berbeda nanti dari sisi tindakan-tindakan pendekatan. Ya, tapi Ya, berarti substansinya. ini ini kan masih berbentuk, artinya memang inovasinya sudah hampir finishing begitu ya, Prof. Berarti kan nanti Ya, harus melewati dulu uji publik mungkin begitu ya, Prof ya? iya, jadi itu kalau uji publik apa semua itu hanya prosedur riset saja, protokol riset saja untuk memvalidasi toh. Tapi poinnya di sini yang terpenting adalah Asri punya beberapa alternatif pemikiran untuk mengintegrasikan nilai-nilai lokal ke dalam pencegahan anemi. Yang tadinya hanya sebatas makanan penambah darah kuat. Ya, apa? Darah kuat. Step Makanan penambah darah. darah ya, Nah, itu mengandung zat besi, Prof. bukan penambah kekuatan. Ya, Ada tadi izin Prof. musik, ada Ya, mungkin musik, dari ada nyanyiin, ada mohon simbol. ya, izin Prof, mohon pencerahan mungkin dari inovasi tadi yang saya sampaikan, kira-kira ini bisa saya bawa ke disertasi atau seperti apa, Prof? Karena di awal-awal dari maksudnya sebenarnya disertasi saya itu lebih ke pengembangan model determinasi diri begitu, Prof. Tapi kalau misalkan kira-kira inovasi digital ini bisa saya bawa ke disertasi, itu mohon Boleh. pencerahannya mungkin, Prof. Ya, boleh sekali. Jadi nanti disertasinya itu jadi kita coba lihat kira-kira apa yang perlu dikembangkan. Kan sekarang kan ini sedang dalam penelitian hibah. Outputnya nanti hibah, kita coba lihat apa yang butuh pengembangan lanjutan yang boleh Anda anggap sebagai sebuah studi disertasi. Karena kalau yang hibahnya sekarang itu relatif itu mungkin kurang etis. Kita kembangkan sebagai disertasi, tetapi kelanjutan dari hibah itu yang bisa kita lanjutkan pada penelitian disertasi. Ya, jadi itu misalnya karena kita sudah kita sudah menghasilkan aplikasi screening anemia, eh, barangkali kita membutuhkan satu pemikiran yang lebih jauh lagi bagaimana misalnya aplikasi ini direplikasi secara luas atau direplikasi ke dalam sistem layanan kesehatan. Jadi boleh Anda meriset lagi itu. Jadi risetnya anggaplah integrasi aplikasi atau ke digital health ya NEMI ke dalam sistem pelayanan kesehatan modern. Nah itu artinya ada satu proses yang bersifat continuous, keberlanjutan, dan seperti itu memang yang dikehendaki dalam perkembangan ilmu. Selalu ada ruang
yang terbuka bagi penelitian selanjutnya terhadap penelitian yang sudah dilakukan. Jadi ada entry point yang Anda buka pada kesimpulan-kesimpulan atau saran atau rekomendasi penelitian Anda saat ini. Begitu Asri. Bagus, selamat ya. Prof. Dapat hibah. Mudah-mudahan itu nanti aplikasinya bisa betul-betul useful. Bisa memang digunakan, bukan sebatas hasil riset yang disimpan begitu saja sebagaimana dengan riset-riset yang lain. Banyak yang tidak menjelma menjadi sebuah kebijakan. Jadi Anda boleh riset itu hanya di situ. Bagaimana mentransformasikannya menjadi kebijakan. Ya, Baik, Prof. intinya jangan duplikasi dari yang ada sekarang. Nah, nanti kita dianggap pelanggaran akademik. Ya, menjadikan penelitian hibah sebagai penelitian disertasi juga. Kita modif lah, ya toh. Siap, Yang Prof. paling bagus itu, yang paling ideal itu Asri. Setelah ini selesai hibah, apa yang dibutuhkan untuk penguatan? Ya, itu, tadi ada penguatan dari sisi kebijakan kah? Penguatan dari sisi replikasi ke Yankes, atau boleh jadi Anda mencoba melakukan eksperimentasi baru di lapangan untuk pengembangan aplikasi. Ya, karena aplikasi yang ada saat ini dianggap memiliki keterbatasan. Mungkin boleh Anda memikirkan ada istilah, apalagi itu kalau orang biasanya mengemas satu, ya seperti misalnya pantun, kan banyak itu pantun ada mungkin cerita-cerita rakyat yang bisa Anda integrasikan, coba jadikan itu sebagai satu metafora untuk mengedukasi masyarakat tentang anemia, tentang pendengaran. Itu apa istilahnya, jadi apa, storytelling. Nah, Storytelling. itu bisa, itu storytelling. Dan tidak banyak yang memikirkan ini sebagai satu alternatif yang spektakuler menurut saya. Justru inilah pentingnya kita diskusi di mata kuliah ini, karena kita coba bangun satu antitesa dari satu proses modernisasi, proses globalisasi layanan kesehatan yang begitu masif, menciptakan keseragaman. Ya, kita mau bantai itu. Kita mau bantai itu dengan menghidupkan keberagaman. Jauh lebih bagus itu kita adopsi teknologi yang sangat maju, tetapi praktek-praktek lokal kita tidak tutup rapat-rapat. Karena itu. Mungkin ada masukan sedikit, Prof. Ya, silakan, terkait diskusi lebih Asri. bagus itu. Iya. Silakan. Begini Bu Asri, kebetulan saya masuk juga di PKK Pokja 4 terkait dengan kesehatan untuk menggerakkan masyarakat terkait dengan pencegahan anemi, mungkin karena sekarang ini upaya pemerintah kan memang bagaimana menciptakan suatu SDM yang memang tangguh, mandiri, kemudian sehat, cerdas, menghadapi Indonesia Emas 2045. Jadi mungkin barangkali Bu kita bisa pakai komunitas penggerak PKK yang ada di tempatnya sebagai role model dulu. Kemudian di situ kan banyak ibu-ibu di kelurahan yang kita mungkin bisa ambil satu kecamatan atau kelurahan untuk menghidupkan kembali apotek hidup seperti yang sudah lama memang lama sekali memang digiatkan dulu. Nah, di situ mungkin karena saya lihat masyarakat Jepang walaupun mereka maju, mereka tetap punya pot, di dalam pot itu di pot depan rumah itu mereka
siap memetik sayur untuk langsung mereka olah menjadi makanan yang segar dan sehat. Dan memang kalau misalnya memang inovasinya untuk ke arah bagaimana pencegahan anemi pada ibu hamil, jadi kita upayakan mereka secara mandiri untuk mendekatkan pencegahan itu. Bagaimana Bu Asri? Ya, Lebih ke satu perilaku satu. ya Bu Dokter ya. Ya kan kita mau cari komunitas, jadi komunitasnya itu kita coba pakai organisasi penggerak. Jadi bisa PKK, PAUD ataupun Dasar Wisma. Dari situ mungkin kita bisa melihat bagaimana kita bisa kembangkan apotik hidup untuk mereka sendiri mandiri. Mereka secara mandiri menanam tanaman atau buah atau sayur. Kan di Jepang itu walaupun mereka maju, tetap mereka menanam sayur di depan rumahnya. Jadi kalau kita datang ke rumahnya, mereka siapkan makanan, tapi kalau sayurnya itu mereka petik sendiri dari potnya, kemudian direbus, setelah itu kita makan. Makanya orang-orang Jepang itu mereka produk-produknya itu kan mereka masih segar ya, masih ini asli gitu. Iya, itu mungkin salah satu masukan, Prof. Ya, bagus. Baik, terima kasih Bu Dokter. Ya itu tindak lanjut nanti anunya Seria, pemanfaatannya. Bagaimana modeling agar aplikasi itu tidak hanya sekedar instrumen, tetapi memang dimanfaatkan. Ya, kalau mau dimanfaatkan ya salah satunya itu tadi. Gunakan strategi sosial dalam bentuk role model. Role model itu banyak berperan sebagai belajar sosial. Ada teorinya siapa ini si Hendra juga itu dia atau ke Vandika itu siapa itu yang pakai itu Hendra kayaknya. Role model itu sebagai teori belajar sosial. Ada teori belajar sosial Bandura. Prof. Ya, bagaimana memasukkan unsur sosial setelah kita berhasil memberi keyakinan bahwa kesehatan itu penting dalam health belief model. Ya, kita gunakan SCT agar yang norma sosialnya ketemu. Itu semua dalam proses menuju satu perubahan perilaku yang berhasil. Bukan cuma aspek knowledge-nya saja yang kita mau bentuk, tapi kita ingin menjadikan perubahan itu sebagai bagian daripada norma. Kalau begitu dia harus tertanam kuat dalam sistem sosial kita. Itulah disebut tadi norma baru, bagaimana dia berkembang menjadi norma baru. Nah itu tantangan riset anunya itu berikutnya. Asri boleh jelajahi itu dalam bentuk disertasi. Ya, itu boleh. Kan sekarang ini masih sebatas aplikasi kan. Bagus. Ada lagi yang mau komentar? Selain dua orang tadi ini, siapa tahu ada yang punya juga pengalaman atau tantangan-tantangan dalam mengusahakan kekuatan kearifan lokal ini dalam pelayanannya yang sudah dimodernisasi oleh teknologi secara ketat sehingga kita lupakan itu yang namanya supranatural. Kita lupakan yang namanya naturalistik. Kita lupakan yang namanya simbol-simbol yang menjadi basis dasar fundament yang kuat munculnya perilaku. Ya, kalau tidak ada kita lanjut lagi di, ya. Nah, kita lagi kelihatan jika anunya PowerPoint-nya. Terlihat Kelihatan. Prof. Oh iya, lanjut lagi di. Jadi kalau jadi anggaplah ini semua tadi sudah didiskusikan ini kan ada struktur sosial dan otoritas adat, ada ritual kesehatan, ada simbol dan narasi lokal. Ini boleh semua kita cari dan pada titik mana dia harus bersinggungan dengan digital health.
yang kita ciptakan sebagai satu inovasi terbaik dalam menunjang layanan. Nah, kalau kita tidak peka secara budaya, ada beberapa risiko. Pertama, resistensi. Mungkin ini yang teman-teman, termasuk barangkali dunia asri. Kenapa banyak bumil yang mengalami anemi, remaja putri juga anemi. Ya, bisa jadi karena program-program intervensi kita, program penyadaran, mengalami penolakan. Kenapa penolakan? Karena tidak sesuai dengan norma. Kita mau paksakan norma modern di tengah masyarakat yang relatif masih punya kolektivitas yang kuat, terutama komunitas itu, komunitas adat. Apalagi ada lagi komunitas adat dengan sistem sosial yang bersifat peralihan, bisa dia gunakan tertutup, bisa ini jembatan ke komunitas luar. Ini itu lebih lagi, itu lebih berisiko karena mereka kadang-kadang bisa mempengaruhi masyarakat lain yang tidak terlalu konservatif pada aturan adat, tetapi karena ada jembatan penghubung, ini yang masyarakat peralihan ini, akhirnya sulit terterima itu norma-norma modern. Kayaknya di Ciamis begitu ya, tempatnya Dedeng sama Asri. Di situ agak, kecuali kalau di daerah Tasik mungkin sudah mulai sedikit mengalami modernisasi yang ya boleh dikata cukup berhasil, tapi di Ciamis itu itu banyak di situ, masih banyak primitisme di situ. No, Asri sama Dedeng. Iya, Prof. Kalau di Ciamis kita ada yang namanya kampung adat, Prof. Ya Jadi itu. Ciamis Tasik itu kita ada 2 kampung adat. Kalau Ciamis itu namanya kampung adat Kuta. Kalau Tasik itu ada kampung adat Naga namanya, Prof. Ya itu. Jadi di Ya. situ orang benar-benar hidup dalam struktur masyarakat adat yang masih kuat dan simbol bahwa bukan simbol, itu satu atribut sosial yang harus diakui oleh sistem layanan kesehatan ketika ingin mendapatkan penerimaan. Karena kan awalnya itu di penerimaan, bukan coverage sebagai indikator pertama layanan. Karena kalau pelayanan kita hanya tersedia tapi tidak diterima, percuma kan? Jadi penolakan. Bahkan ini penerimaan butuh lagi tindakan-tindakan sistematis agar digunakan. Nah, setelah digunakan, butuh lagi tindakan-tindakan sistematis agar berkelanjutan. Jadi tersedia, diterima, digunakan, berkelanjutan. Itu tahapannya itu. Sudah berhasil dari sisi supply. Ketersediaan layanan kesehatan mulai tingkat komunitas, primer, lanjutan sudah ada. Tapi tidak diterima. Apakah ada artinya? Tidak ada. Jadi kita butuh penerima, tentu mengadaptasi sistem lokal. Kalau kita tidak peka secara budaya, kita tolak. Inilah yang menjelaskan mengapa teori determinan sosial kesehatan itu menempatkan budaya sebagai akar. Karena keberhasilan upaya-upaya pencegahan, pengobatan hanya bisa kalau mengakui adanya kebudayaan sebagai penyebab sekaligus sebagai strategi perubahan. Karena dia sebagai penyebab, tentu logika linirnya untuk mengatasinya ya gunakan pendekatan budaya.
Karena kalau ada menggunakan pendekatan di luar daripada karakteristik penyebab, itu kita tidak rasional. Jadi teori DSK ya, determinan sosial kesehatan itu melihat kebudayaan sebagai akar. Kalau begitu, kita butuh sebuah pendekatan yang berbasis kearifan lokal. Itu paradigma kesehatan berbasis kearifan lokal agar kita tidak mengalami penolakan.